Baik, sekarang kita akan pelajari bagaimana cara membuat pivot table sederhana. Data yang kita gunakan adalah yaitu pada table seperti table yang sebelumnya telah saya perkenalkan. Untuk pertama kali kita akan masuk ke menu data, kemudian pilih pivot table dan pivot chart report. Kemudian di sini kita pilih Microsoft Office, Excel list or database, dan di sini kita pilih pivot table, kemudian klik next. Pada langkah kedua ini kita diminta menentukan range data yang akan dijadikan pivot table. Secara default Microsoft Excel akan mencari range berisi table dalam worksheet yang aktif. Pastikan bahwa range yang dipilih adalah semua data termasuk kolom judul di sini. Termasuk judul kolom, yaitu pada range A1 sampai range I301. Setelah itu kita klik next. Di sini pada langkah ketiga kita diminta menentukan di mana pivot table akan diletakkan. Karena kita akan menempatkan pivot table pada worksheet baru, maka pilih new worksheet. Jika Anda memiliki worksheet yang sudah eksis, silakan pilih exist worksheet di sini. Kemudian di sini kita masukkan worksheetnya di mana dan letak selnya. Di sini kita pilih new worksheet, kemudian kita klik finish. Maka secara otomatis pivot table di sini muncul pada worksheet sheet 2. Terdapat 4 wilayah dalam pivot table yang yaitu di sini wilayah page, kemudian di sini ada kolom, kemudian data di sini, dan kemudian di sini ada kolom row. Lakukan drag and drop, yaitu fit wilayah tanggal ke wilayah page, kemudian drag and drop cabang ke wilayah kolom, cabang ke wilayah kolom di sini kolom. Setelah itu jenis ke wilayah row dan jumlah ke wilayah data. Hal yang sama juga dapat dilakukan dengan memilih field pada taskpane, kemudian pilih wilayah yang dituju, lalu klik add to. Di sini taskpane-nya. Kita contohkan satu misalnya, kita ulang. Kita pilih di sini taskpane-nya, misalnya kita pilih jumlah, kemudian add to-nya ke wilayah data, add to. Dari 4 wilayah dalam pivot table, hanya wilayah data yang tidak memiliki tombol drop down. Dalam di sini wilayah data. Dalam tiap drop down terdapat daftar pilihan berfungsi sebagai penyaring atau filter kelompok data mana yang akan ditampilkan pada pivot table. Pada wilayah page, yaitu di sini, kita hanya dapat memilih satu pilihan dari daftar yang ada. Namun pada wilayah kolom, di sini wilayah page, pada wilayah kolom dan row, ini kolom, kita dapat memilih lebih dari satu pilihan. Daftar pilihan yang terdapat pada setiap drop down sesuai dengan kelompok yang ada pada field tersebut. Data yang ditampilkan saat ini adalah data keseluruhan. Kita dapat mencoba memilih item-item pada setiap drop down untuk menganalisa lebih detail. Misalnya kita milih tanggal, di sini tanggal 1 bulan 4 2008. Maka data pivot table akan menjadi seperti ini. Perlu diingat bahwa pivot table tidak menyimpan data yang terdapat pada sumber data, melainkan hanya beberapa nilai penting yang didefinisikan ulang untuk dapat ditampilkan pada pivot table. Dengan demikian, secara default perubahan pada sumber data tidak akan mengubah nilai-nilai pada pivot table.
Untuk melihat perubahan pada pivot table, seandainya kita mengetahui adanya perubahan pada sumber data, maka kita harus mengklik tombol refresh pada pivot table. Yaitu di sini kita lihat ada tombol refresh, atau bisa juga dengan cara melalui pivot table, kemudian klik di sini refresh data, atau klik kanan pada salah satu range di wilayah sel dalam pivot table lalu pilih refresh data. Pada pivot table terdapat pula garis grand total di bagian bawah untuk jumlah. Sini kita pilih dulu semua, all. Untuk jumlah di sini grand total. Yaitu di bagian kanan untuk jumlah dari masing-masing baris di sini, dan di bagian bawah untuk jumlah masing-masing kolom. Selain berfungsi untuk menunjukkan jumlah tiap baris atau kolom, kita dapat pula mengetahui detail dari nilai yang ditunjukkan. Misalnya kita ingin mengetahui penjualan jenis alat tulis pada tanggal 1 bulan 4 2008. Sini kita pilih tanggal 1 bulan 4 2008. Kemudian di sini kita pilih alat tulis. Dalam contoh ini terlihat bahwa grand totalnya adalah di sini 78. Proses ini disebut drill oleh Microsoft Excel. Kemudian untuk melihat detailnya, double klik nilai grand total pada bagian alat tulis. Di sini kita lihat detailnya, yaitu alat tulis. Di sini terlihat spidol, harga jualnya berapa. Di sini juga terlihat di sini terlihat pensil mekanik. Jadi dia akan muncul di sini tabel baru untuk menampilkan detail dari penjualan alat tulis. Klik show all. Seperti terlihat pada layar, bagaimana kita bagaimana menampilkan cara untuk menampilkan detail. Dari latihan ini kita dapat dengan cepat melihat dan menganalisa jumlah penjualan di semua cabang untuk semua jenis barang dan semua tanggal penjualan. Karena pivot table memberi keleluasaan pada kita untuk menentukan kriteria pada page, kolom, dan row, maka kita juga dapat dengan cepat mengetahui penjualan untuk satu atau beberapa cabang saja, satu atau beberapa jenis barang, bahkan untuk tanggal-tanggal yang kita inginkan. Demikian, terima kasih.